Udah siap? Siap. Mana siap? Gue ngeri CVT-nya panas nih, Riz. Iya benar. Terselip lagi. Iya. Apa itu? Penumpang turun. Ketawa dong. Teman-teman, kali ini kita akan ulas lengkap Toyota Veloz Ki TSS. Dan nggak hanya soal seberapa kencang dan seberapa irit dia, tapi kita akan ngajak Veloz untuk ngalamin gimana nanjak di sudut tanjakan yang ekstrim. Yang nggak hanya soal tanjakannya teman-teman, yang menurut kami curam, tapi soal bebannya yang akan diisi penuh. Ikutin terus videonya. Yo, teman-teman. Berangkat, kita berangkat. Kita let's go. Kita akan coba seberapa oke Veloz ketika berhadapan dengan tanjakan. Dan ini di daerah mana Bang Rais? Ini di sekitar Ciwidey. Ciwidey. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu tanjakan yang sudutnya itu cukup mewakilkan sebagai tanjakan yang bersudut curam, tanjakan ekstrim. Total ada 7 orang semuanya. Berapa Han? Bobotnya Han? 490 ya. Bobotnya totalnya ada 492 kg. 492 kg yang kalau di rata-rata dibagi 7 itu sekitar 70-an kilo. 70,2. 70,2 yang mana itu udah menggambarkan seperti kebanyakan rata-rata bobot orang dewasa. Belum termasuk dosa tuh ya. Jadi yang dosa ini kita kemarin udah puasa dulu supaya bersih hatinya. Ketawa dong. Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita berada di daerah Andes di sekitar Soreang. Nah, Ini kenapa ini gas udah dipolin ini? iya teman-teman, ini ternyata ada kesulitan ya. Bahkan menuju ke tempat yang tadi kita ukur, sudutnya itu 17 derajat teman-teman. Buat info aja, 17 derajat itu udah lumayan terjal sebenarnya. Artinya ini udah menuju limit lah ya. Nah, tapi handicap Veloz yang dialami sekarang adalah ini teman-teman di sini pertama full 7 penumpang, kemudian dengan bobot yang lumayan dengan asumsi rata-rata per orang itu 70 kilo. Ya. Gitu. Ya berarti handicap pertama dari Veloz ini sudutnya udah mencapai angka yang lumayan curam. Udah curam. Kemudian bobotnya ini full. Bobotnya berat. Oke, ini kita menuju ke jalanin lagi. Ini saya udah injek 100% teman-teman dan nggak ada pergerakan. Ini di D ya? Masih di D ya? By the way, AC nyala, traction control nyala, semua normal, belum yang di mode power. Lalu ini masih di D dan nggak berjalan, nggak bisa nanjak. Gimana? Coba sekarang kita pindah coba. Oke. Sekarang kita coba dulu ke mode power. Mode power. Transmisinya ganti. Transmisinya di S. AC tetap nyala. Motor mau nangin jalan jadinya. Ini nih situasi yang diciptain sama mobil yang susah nanjak, bikin panik orang. Iya, benar. Yang nyetir maupun yang lewat. Oke. Yang numpang juga. Yang nonton juga. Ya numpangnya dekat juga ya. Masih nggak bisa nanjak teman-teman. Berarti emang harus momentum ya kali ya. Momentum. Sebentar, sekali lagi cara terakhir AC dimatiin. S power. Manual kali. Coba di manual mode. Gigi 1. Wah, gue ngeri CVT-nya panas nih, Riz. Iya benar. Terselip lagi. Iya. Oke, sekarang kita coba ya menuju ke sana dengan
ngelewatin tanjakan yang persis tadi ketika di mobil nggak bisa nanjak, tapi dengan momentum, dengan rolling start. Jalan 5 Kaget sejauh km apa per dia bisa jam, bergerak ya. 9 km per jam, 8 km, turun lagi ke 6 km per jam. Ini gue ngepol nih, guys. Ini saya ngepol nih teman-teman nih. Throttle-nya full. Terunduk semua apa? Air ya? Masih nggak bisa ketahan di sini. Nggak bisa juga. Berarti memang kita harus ngepolnya dari bawah kali ya. Artinya ya, ngebut dari bawah. untuk rolling startnya, ancang-ancangnya, momentumnya masih kurang jauh untuk mendapatkan kecepatan yang cukup untuk meringankan kinerjanya. Pelan-pelan, yuk. Dan teman-teman, kali ini kita coba lagi standing start di tempat yang awal, cuma setelah mesin dimatiin teman-teman, dengan harapan supaya sempet ngademin temperaturnya mesin dan transmisi. Sekarang kita mau coba lagi start dengan kondisi di D, kemudian traction control semua on, AC on dengan kipas paling kecil dan suhu paling dingin. Mode berkendara juga normal. Kita tes sekarang. Udah siap? Siap. Mana siap? Bismillah. 3, 2, 1, lepas rem, gas. Nah, ini lebih berdaya. Tetap tidak bergerak. Tetap lebih berat. Kedap tidak terdengar. Maju 10 cm. Maju ada. Ada kali 15 cm ya? Iya. Iya. Oke. Sekarang dinetralin, coba di manual, kemudian di power, lalu AC di off, lepas rem, gas. Sama aja ya. Sama aja teman-teman. Sekali lagi, ini tanjakan Andes di sekitar Kabupaten Bandung Soreang ya. Soreang Kabupaten Soreang, Bandung. dengan sudut 17 derajat, beban penuh teman-teman, 7 orang dewasa. Artinya kalau untuk standing start ini nggak bisa teman-teman, Veloz. Kita perlu mengabarkan bahwa untuk standing start Veloz nggak bisa. Yep. Gitu. Sekarang kita coba mundur yang agak jauh untuk ketemu tanjakan yang landai, lalu kita coba naik Momentum ya. dengan momentum rolling start. Dan teman-teman, ini sekarang kita mulai start lagi, tapi dengan jalan yang lebih landai. Kita berharap kita punya cukup momentum untuk nanjak dengan rolling start. Gas. 20. Udah mulai ketahan tuh barusan. Masih di 18. 17 km per jam. Untuk nggak boleh di stop nih. Aduh. Ini udah pol nih ya. Apakah kembali ke poin yang sama? Ternyata nggak jauh-jauh dari sini. Lumayan nambah 6 meter. Aduh. Ayo. Dan ternyata teman-teman masih nggak bisa juga, meskipun tadi kita udah coba ngademin mesinnya, matiin mesinnya supaya mesin dan transmisi adem, ternyata masih nggak bisa juga nanjak. Oh iya, satu lagi handicap lain dari tanjakan ini adalah jaraknya panjang teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal nih, ketika start dia masih bisa bergerak gitu ya. Cuma karena tanjakannya panjang, dia kalah nafas. Ya akhirnya begini. Dan cara terakhir adalah cara yang paling nggak mau kita lakuin sebenarnya kalau buat traveling. Apa itu? Penumpang turun. Awas, motor. Mau nggak mau penumpang turun.
Sekarang kita bahas performa, tapi ada satu hal yang pengen saya tunjukin ke teman-teman. Jadi ini mesinnya sama dengan Veloz yang generasi sebelumnya 2NR, cuma ini udah melintang teman-teman, transversal. Kalau yang sebelumnya gerak belakang dia longitudinal. Nah, ini engine bay-nya gede banget. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak celah, mungkin satu kepalan tangan pun juga masuk. Artinya kalau di garasi yang mungkin banyak tikusnya atau mungkin kucing atau mungkin ular, ini bisa nih jadi sarang nih. Ya kalau jarang dipakai gitu ya, sering disimpan lama gitu di mobil, ruang sebesar itu bisa buat hewan-hewan kecil itu. Ya artinya dengan celah sebesar itu bahkan 2 kepalan tangan pun bisa ya buat hewan kecil. Halo. Bisa buat hewan bersembunyi. Nah, sayang sekali ini nggak ada covernya. Jadi ya 2NR ini terlihat telanjang aja. Oke, 2NR punya tenaga yang menurut saya cukupan di 106 dk. Dia mirip atau sama dengan sebelumnya. Cuma bedanya teman-teman, ini penggerak roda depan. Lalu transmisi otomatisnya udah nggak pakai gear lagi, tapi sekarang pakai CVT. Dan itu berdampak sama performa. Dengan gerak roda depan, dia udah nggak ada lagi kopel dan gardan, sehingga power loss pun lebih minim. Sehingga penghantaran tenaga dari mesin ke roda itu lebih optimal. Hasilnya di konsumsi bahan bakar di rute dalam kota dengan kecepatan rendah, average speed 22 km per jam, dia dapat 15,1 km per liter. Sebelumnya itu 13,1 teman-teman km per liter. Bedanya 2 km per liter. Dan itu lumayan untuk dipakai bermobilitas di dalam kota. Lumayan, sangat lumayan. Lalu di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan di 90 km per jam average speed, dia dapat 18,2 km per liter. Sementara yang generasi sebelumnya itu 17 km per liter. Artinya soal efisiensi bahan bakar dia membaik signifikan bahkan untuk yang rute dalam kota. Oke lah, artinya FWD oke. Lalu CVT oke. Dan kecemerlangan efisiensi bahan bakar si Veloz ini nggak lepas dari bahan bakar yang dipakai teman-teman. Pertamina Pertamax. Jadi dia RON-nya udah jelas 92. Artinya itu udah sesuai dengan kebutuhan si mesin Veloz ini. Dan dia juga ada formula Pertamina Pertatek teman-teman. Dengan Pertatek ngebuat pembakaran lebih optimal, lalu ruang bakar lebih bersih dan mesin lebih terlindungi. Dan nggak kalah penting juga adalah soal sulfurnya. Kandungannya maksimal di 500 ppm sehingga ya gas buang yang keluar emisinya itu lebih rendah gitu. Balik lagi ke soal data tes teman-teman, di akselerasi 0 sampai 100 km per jam dia mencetak 13,1 detik dan kenyataannya itu lebih pelan dibanding yang generasi sebelumnya yang masih RWD, yang masih gear gitu transmisinya hidrolis. Ini lebih pelan karena yang lama itu 12,6 detik, selisihnya 0,5 detik lebih lambat dari generasi sebelumnya. Dan itu kayaknya nggak lepas dari kinerja CVT teman-teman. CVT-nya itu punya simulasi shifting seperti layaknya transmisi gear. Jadi di RPM tinggi gitu, RPM-nya kayak jatuh dulu, layaknya kayak lagi pindah gigi teman-teman. Dan ketika dia shifting, proses shifting itu terjadi, ya kecepatannya kayak ngambang kan, kayak nggak sedang berakselerasi penuh, ngebuat waktu terbuang. Tapi pertanyaannya, sesering apa kita atau mungkin teman-teman ngepol ketika berakselerasi? Kalau saya sih jarang teman-teman, apalagi kalau sama keluarga lebih sering jalan santai aja. Yang lebih sering dibutuhkan saya adalah efisiensi bahan bakarnya, dan di titik itu nih Veloz udah lebih baik dari sebelumnya gitu. Lalu soal fitur teman-teman, fasilitas. Nih ada kamera. Kemudian di sini nih ada lampu nih. Kalau malam bisa nerangin ketika menuju ke pintu. Lalu yang dikunci, tapi kalau di tap ini jarinya kebuka, keyless entry. Kemudian di dalam nyalainnya pakai tombol engine start stop. Jadi ya kunci sebenarnya udah tinggal dikantongin aja di sini teman-teman. Jadi sungguh memudahkan. Nah, mungkin keyless entry dan engine start stop nggak begitu istimewa lah ya untuk ukuran mobil zaman sekarang. Tapi ketika masuk ke fitur keselamatan, Toyota Safety Sense tepatnya,
Ini jadi punya keunggulan komparatif karena kalau dibanding sama Mitsubishi Expander misalnya atau Suzuki R3 atau Wuling Convero ya nggak ada yang punya fitur semi otonom. Dia punya lane departure assist sehingga ketika mobil dinilai melenceng oleh sistem, setirnya bisa ngebelokin sendiri nih untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu dia juga punya pre-collision system. Itu memungkinkan mobil untuk ngerem nih secara otomatis. Kalau dinilai, ini mobil udah mendekat nih sama objek nih, tapi kok pengemudi nggak ngerem ya? Akhirnya komputer ngerem sendiri. Ya intinya lebih aman. Sehingga secara keselamatan, fitur TSS itu lebih baik dibanding rival-rivalnya. Gitu. Di luar dari TSS, dia ada AC digital, lalu dia juga ada Apple CarPlay, Android Auto, dia juga ada kamera 360, tadi ada di kanan, di kiri, depan sama belakang. Lalu dia juga ada electric parking brake, ada brake hold juga, dan dia punya wireless charging, teman-teman. Jadi yang udah support HP-nya untuk wireless charging tinggal taruh di sini, ketika turun dari mobil ya baterainya udah terisi. Gitu. Cuma memang ngisinya agak lama, lebih lama dibanding yang kabel. Gitu. Kemudian dia juga punya mode berkendara, teman-teman. Ada power, ada normal, ada eco. Ketika pengetesan konsumsi bahan bakar kami jelas pakai yang eco. Nah, ini setirnya, teman-teman. Gak hanya naik turun tapi juga maju mundur. Jadi lebih switch untuk kebanyakan atau beragam postur pengemudi. Bangkunya bisa naik turun, maju mundur dan rebah tegak tentu ya. Lalu ini traction control, stability controlnya bisa dimatikan juga. Yang saya suka adalah soal kepraktisan. Dia ada cup holder di sini, ada cup holder di situ. Sekitar sini aja udah ada 3. Lalu kompartemen terbukanya pun juga ada. Tapi memang kalau dibanding Avanza atau Xenia, ini beberapa tempat yang mestinya bisa menjadi kompartemen kayak yang di sisi kiri ini ditutup jadi panel dengan soft touch. Lalu yang di sini nih di depan konsol tengah juga ditutup jadi panel. Padahal ini bisa nih buat naruh HP gitu misalnya, sehingga oke dia udah lebih praktis dibanding generasi sebelumnya, tapi dibanding Avanza yang sekarang, Veloz ini ya sedikit kalah praktis gitu. Posisi duduknya sudah lebih menyenangkan karena dia bisa lebih rendah dibanding Avanza. Jadi lebih apa ya? Lebih rileks. Kalau teman-teman yang lebih suka dengan posisi duduk lebih rendah itu jadinya lebih nyaman ketika perjalanan jauh. Apalagi ketika bermanuver gitu ya. Dan yang saya suka juga adalah tersedia banyak soket pengisian daya gadget. 2,1 ampere di depan ada, di belakang ada, sehingga ya lebih enak buat penumpang yang sekarang kan gadget oriented ya. Bahkan untuk ngecek jalan macet apa enggak pasti lihat di HP, di gadget lagi. Dan ini juga ada layar teman-teman di Veloz ini gitu. Tapi ada beberapa catatan teman-teman terkait Veloz ini. Pertama adalah soal AC belakang. Jadi ini oke, dia double blower. Ini jelas bukan seperti Kali atau Sigra ya teman-teman ya. Ini AC, bukan hanya menghembuskan udara. Cuma masalahnya tampilannya tuh kayak blower fan-nya si Sigra atau Kali ya teman-teman. Terlihat ya kurang premium kali ya. Lalu catatan berikutnya adalah pilar A itu kalau buat pengemudi agak menghalangi ketika belok ke kanan. Buat saya itu terlalu landai, sehingga kalau mau belok ke kanan, saya dengan postur tinggi 168 cm itu kayak mesti agak ngintip dulu buat mastiin bahwa jalurnya kosong. Karena kalau kita mau lihat yang mundur, ketutupan spion kan. Buat saya sih mirip kayak feel-nya bahwa SX4 yang generasi pertama dulu, mungkin teman-teman inget, itu landainya lumayan tuh, sehingga ya pilar A itu menghalangi pandangan ke samping, ke 3/4 depan samping. Gitu. Lalu catatan juga adalah dari kamera teman-teman. Di siang dia tajam, nggak ada masalah lah walaupun belum setajam yang Corolla Cross hybrid punya gitu ya. Tapi ketika malam teman-teman, ini lumayan gelap nih, lampu mundur itu tampaknya nggak cukup membantu untuk menerangi jalan. Dan seperti ini teman-teman kepraktisannya, kantong, terus cup holder kompartemen, ya cup holder lagi tambahan. Artinya jempolan nih, jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Teman-teman, terkait dengan hasil tes nanjak Veloz yang udah kita coba, yang pengen saya sampaikan adalah Veloz itu menghadapi keadaan yang luar biasa. Jarang jalan di perkotaan yang punya sudut tanjakan seperti itu. Jarang ya, bukan berarti nggak ada.
Dan sudutnya kita tahu itu adalah handicap terberat bagi Veloz kemarin. Dia sudut tanjakannya sampai 17 derajat. 17 sampai 20 derajat itu ada di Indonesia tapi jarang. Dan di titik itu menjadi hambatan yang paling berat bagi banyak mobil termasuk Veloz. Kemudian kondisi yang kedua yang berat bagi Veloz adalah soal bobot yang dibawa. Kemarin itu totalnya sekitar 490-an kilo, 492. Yang kalau dibagi berarti per orang 70 kilo. Ya artinya sudah cukup untuk menambah beban bagi Veloz. Dan yang kemarin teman-teman lihat, tanjakan itu panjang teman-teman. Dan itu juga menjadi hambatan bagi Veloz karena mesin kayak kehabisan nafas kan. Dan hasilnya kalau dipakai untuk standing start, Veloz ya gagal nanjak. Tapi ada beberapa trik yang mungkin teman-teman bisa lakuin. Pertama, rolling start. Kalau kita lihat dari jauh nih, wah ini tanjakan curam nih, berarti dari jauh udah ancang-ancang. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti supaya nggak standing start. Dengan rolling start kita punya momentum untuk ngedorong mobil supaya lebih ringan bagi mesin. Itu pertama. Terus kedua, kalau terpaksa standing start karena misalnya ada kendaraan di depan atau mungkin karena macet, ya kita matiin AC karena itu sudah membantu mengurangi beban mesin. Lalu mode power kalau ada, lalu persneling di L atau di 1 atau di S, atau coba juga dengan traction control off yang siapa tahu bisa membantu. Dan trik ketiga adalah ya mau nggak mau dengan ngurangin beban teman-teman. Paling mudah adalah minta penumpang untuk turun supaya mesin jadi lebih ringan dibanding kalau beban full gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah dengan situasi yang luar biasa itu, potensi panik tetap ada kan, dan sangat besar. Yang mesti dilakukan adalah tetap tenang, supaya bisa lebih mudah mengendalikan mobil. Dan di luar soal tanjakan teman-teman, secara keseluruhan saya suka dengan fiturnya Veloz. Ini banyak banget. Dia bahkan yang terbaik di kelasnya, dia punya fitur semi-otonom Toyota Safety Sense. Dia bisa belok sendiri, dia bisa ngerem sendiri. Artinya secara keselamatan fiturnya oke. Kemudian ada wireless charging, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada keyless entry, ada tombol start stop. Ya memudahkan banget lah fasilitasnya. Kemudian soal efisiensi bahan bakarnya. 15 km per liter teman-teman. Itu udah sangat layak dianggap irit sebagai mobil irit. Buat saya pribadi yang suka jalan jauh, suka road trip, kalau mobilnya irit jempol banget. Kemudian akomodasinya, kepraktisannya ini juga luar biasa. Artinya teman-teman, Veloz di generasi ini emang punya beberapa kelebihan dan kekurangan gitu ya. Yang saya suka adalah ya dia fitur dan efisiensi bahan bakarnya. Selebihnya mungkin teman-teman punya opini sendiri ya. Dan kami minta untuk mungkin teman-teman mau nulis di kolom komentar kira-kira apa yang menjadi plus atau minus dari Veloz baru gitu. Demikian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.